Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Triani dengan NIM 0104212093. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk menuntaskan persyaratan ujian akhir semester dengan mata kuliah Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan membahas mengenai pembuatan surat dan lipatan surat. Sebelumnya saya akan membahas mengenai surat terlebih dahulu. Surat adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan bisnis ataupun non-bisnis. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan orang atau organisasi untuk menyampaikan informasi tertulis dalam kaitannya dalam menyelenggarakan kegiatan bisnis. Dalam penulisan surat yang baik dan benar perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu bahasa yang digunakan mudah dipahami. Yang kedua menggunakan kalimat yang sederhana. Yang ketiga, isi pesan lebih jelas dan tidak bertele-tele. Di dalam surat terdapat pengelompokan surat. Jadi surat dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok, yaitu ada pengelompokan surat menurut wujudnya, ada pengelompokan surat menurut pemakaiannya, dan ada pengelompokan surat menurut sifatnya. Pengelompokan surat menurut wujudnya itu ada seperti surat tanda bukti, ada seperti surat kartu pos. Terus pengelompokan surat menurut pemakaiannya itu ada surat pribadi, yaitu seperti surat ucapan terima kasih, ada surat bisnis seperti surat perdagangan atau surat usaha jasa, dan ada surat sosial, yaitu surat ucapan kepada donatur atau surat undangan. Selanjutnya ada pengelompokan surat menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini ada surat biasa, surat yang bersifat biasa dan bukan rahasia. Surat biasa ini ada yang memakai amplop dan ada yang tidak memakai amplop. Ada juga surat rahasia, surat yang isinya itu hanya boleh dibuka atau dibaca oleh orang-orang tertentu saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari surat. Yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Yang kedua ada tanggal surat yang letaknya dia di sebelah kanan. Yang ketiga ada nomor lampiran disertakan dengan perihal. Yang keempat ada alamat tujuannya. Yang kelima ada salam pembuka. Yang keenam ada paragraf pembuka. 7 ada paragraf isi, kemudian paragraf penutup. Dan ke-9 ada salam penutup. Yang 10 ada berupa tanda tangan dari yang penulis surat dan nama jelas penanda tangan. Yang akhir ada tebusan. Dalam membuat surat, kita harus lebih memperhatikan bahasa yang kita gunakan dalam surat kita, terutama bahasa dalam bagian inti surat. Bahasa yang digunakan harus tunduk kepada semua aturan bahasa seperti bahasa baku yang berlaku baik struktur kata ataupun kalimatnya. Seperti pada alinea pembuka yang merupakan situ ada paragraf isi. Jadi kita harus menggunakan kalimat khusus yang disesuaikan dengan maksud surat kita. Misalnya itu ingin memberitahukan sesuatu atau menyatakan sesuatu dengan kalimat, dengan surat ini kami memberitahukan kepada saudara, atau bersama surat ini kami kirimkan kepada bapak atau ibu, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi lipatan surat. Lipatan surat ini terdapat 7
7 jenis lipatan. Yang pertama ada lipatan surat standar fold atau lipatan umum. Yang kedua ada lipatan surat semi standard fold atau lipatan setengah baku. Yang ketiga ada lipatan surat akordeon fold atau lipatan surat akordeon. Yang keempat ada lipatan surat semi akordeon fold atau semi akordeon. Yang kelima ada lipatan surat single fold atau lipatan tunggal. Yang keenam ada lipatan surat French fold atau lipatan Prancis. Dan yang terakhir ada lipatan surat parallel double fold atau disebut dengan lipatan ganda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lipatan-lipatan surat tersebut. Yang pertama ada lipatan surat standar fold atau lipatan surat umum. Jadi lipatan surat umum ini adalah lipatan yang paling umum digunakan oleh kebanyakan orang. Cara melipatnya itu sangat gampang. Jadi kertas itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, kedua, dan ketiga dilipat dengan ukuran yang sama besar. Kemudian dilipat dengan posisi bagian 1 dan bagian 3 menimpa ke bagian 2. Kemudian kertas dilipat. Terus ada lipatan surat semi standard fold atau lipatan setengah baku. Lipatan surat setengah baku ini dia bervariasi dari tipe lipatan surat umum. Perbedaannya hanya dapat dilihat dari lipatan atasnya saja. Cara melipat surat setengah baku ini dia dibagi menjadi 3 bagian. Kertas bagian pertama dan kedua dilipat berukuran sama besar dan bagian 3 lebih kecil kemudian dilipat. Yang ketiga ada lipatan surat akordeon fold atau lipatan surat akordeon. Lipatan surat akordeon adalah variasi lain dari tipe lipatan surat bentuk baku. Cara melipat surat akordeon fold yaitu surat dilipat menjadi 3 bagian juga. Bagian pertama, kedua, dan ketiga dilipat dengan ukuran yang sama besar. Kemudian bagian 1 dilipat ke arah atas dan bagian 3 dilipat ke arah bawah. Lipatan surat yang keempat yaitu lipatan surat semi akordeon fold atau semi akordeon. Lipatan surat semi akordeon adalah kreasi lain dari tipe lipatan surat berbentuk baku. Cara melipat surat semi akordeon ini, kertasnya itu dilipat menjadi 3 bagian. Kertas bagian pertama dan kedua dilipat berukuran sama besar dan bagian 3 lebih kecil. Bagian 1 dilipat ke arah atas dan bagian 3 dilipat ke arah bawah. Lipatan surat yang kelima yaitu lipatan surat single fold atau lipatan tunggal. Lipatan surat tunggal ini dia lipatan yang paling sederhana dan paling mudah dibuat, dan ini juga banyak digunakan oleh orang-orang. Cara melipatnya itu kertas hanya dibagi menjadi 2 bagian yang berukuran sama besar kemudian dilipat. Terus ada lipatan surat yang keenam yaitu lipatan surat French fold atau lipatan Prancis. Lipatan surat Prancis ini lebih sering digunakan untuk surat-surat niaga. Namun sekarang banyak surat dinas yang menggunakan tipe lipatan surat ini yang ditujukan untuk kaum bangsawan. Cara melipatnya itu kertas dibagi menjadi 2 yang berukuran sama besar, kemudian di lipatan pertama dilipat kemudian sehingga menghasilkan lipatan kedua. Dan yang terakhir ini ada lipatan surat paralel double fold atau lipatan ganda. Lipatan surat ganda ini termasuk dalam lipatan yang mudah dibuat karena hampir mirip dengan lipatan tunggal. Cara melipat surat ganda ini yaitu kertas dilipat menjadi 2 bagian yang berukuran sama besar kemudian dilipat. Lipatan yang pertama itu dilipat kembali menjadi 2 lipatan yang berukuran sama besar kemudian dilipat.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.